Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sahabat SR Cinta Belajar Baik TV Official. Kali ini kita bisa belajar dari 3 orang pemuda dari negeri Syam atau Syria yang sekarang. Nama mereka sebut saja namanya Ubay, Ammar dan Hafiz. Mereka bermaksud ke Mekah pada musim haji karena ingin bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam konon bisa diterima dan bisa ditemui siapa saja. Namun bagi orang awam di Mekah hanya dapat dicari di waktu musim haji akbar yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Berarti kita harus mencari di tengah ribuan manusia, kata Ubay. Itulah yang sulit, keluh Ammar. Tapi harus kita coba, bukan? Sebut Hafid. Setelah berkonsultasi dengan gurunya dan mendapatkan restunya keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju tanah suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Alangkah sulitnya perjalanan pada waktu itu. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang, tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju. Berbagai macam rintangan telah mereka hadapi, bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Sungguh mendebarkan kalau tidak menguat-kuatkan hati. Tentu mereka sudah balik pulang ke rumah. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapi dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Tekad mereka begitu besar untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dari hari ke hari, keadaan ketiga bersaudara semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena dibakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari bahwa dingin mencekam di sekujur tubuhnya, semua dihadapi dengan tabah. Kalau salah satu ada yang jatuh sakit, maka yang lain menggendongnya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka
menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu daerah yang dilewatinya sedang dilanda duka. Wabah kolera sedang merajalela. Tidak sedikit mayat-mayat bergelimpangan di tepi jalan. Sungguh mengharukan. Tetapi untunglah mereka tetap sehat saja. Dan keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, kota Makkah Al-Mukarramah, kota suci umat Islam. Di sanalah Ka'bah Baitullah yang dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Betapa senangnya Ubay, Ammar dan Hafid setelah sampai di kota Makkah. Tapi tanpa terasa berlimangan air mata, segala penderitaan yang mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Sekalipun bekal telah habis, namun mereka tidak merasa khawatir. Apapun yang bakal terjadi akan mereka hadapi, asal dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Apalagi mereka datang ke Mekah waktu musim haji. Dengan demikian mereka dapat meminta bantuan orang-orang dari negeri Syam yang juga datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu kota Mekah sangat ramai. Beratus-ratus ribu umat Islam berkumpul di sana. Mereka datang berbondong-bondong dari segala penjuru dunia dengan tujuan yang sama, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima, ibadah haji, di mana terdengar suara takbir dan tahmid memuji kebesaran Ilahi Rabbi. Bertepatan dengan hari Jumat, kesempatan mereka gunakan untuk mengatur rencana pintu-pintu yang paling banyak dilewati orang. Mereka pelajari dan bagaimana cara mencegah Nabi Khidir alaihissalam dan tanda-tandanya. Tanda-tanda apa yang perlu diucapkan, semuanya telah mereka pelajari secara seksama. Lebih dicarinya, lalu dicarinya beberapa pemuda Arab untuk diajak mencegat Nabi Khidir. Hari itu adalah hari Jumat. Masjidil Haram penuh dengan ratusan ribu manusia. Seluruh jamaah haji melakukan sholat di sana. Begitu juga Ubay, Ammar dan Hafid. Mereka mengambil tempat di dekat pintu keluar masuknya agar cepat sampai ke pintu sebelum orang lain keluar. Begitu acara selesai, berlarilah mereka menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua diajaknya untuk bersalaman sambil diraba pangkal ibu jarinya. Siapa tahu pangkal ibu jarinya tidak bertulang, sebab salah satu tanda-tanda Nabi Khidir adalah pangkal ibu jarinya tidak bertulang. Tapi yang dicarinya belum juga muncul. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak bersalaman. Mereka berdiri tidak tahu, tapi tidak ada seorang pun yang terasa lunak pangkal ibu jarinya.
Sementara itu tangan mereka sendiri sudah terasa pegal, kaki mereka pun mulai semutan karena terlalu lama berdiri. Tapi Nabi Khidir belum juga mereka temukan. Padahal jumlah orang yang masih ada di dalam masjid sudah semakin berkurang. Perasaan cemas dan khawatir mulai menggerogoti hati mereka. Tetapi untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Pada waktu itu ketiga bersaudara hampir putus asa. Tiba-tiba terdengarlah suara teriakan, "Nabi Khidir! Nabi Khidir!" kata suara itu. Ternyata yang berteriak adalah Hafid. Kiranya ia telah bertemu dengan Nabi Khidir. Pangkal imbuk jari orang tersebut memang terasa lunak, tidak berkurang. Nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita selalu berada bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah selanjutnya dari episode yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.